naziat, apa itu an-naziat, apa itu an-nasyitot, apa itu al-mudabbirat, dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah, ya paling tidak kalau lagi sholat baca itu insya Allah kebayang maknanya. Ayat 1 sampai 14 sudah pada pertemuan pertama. Insya Allah sekarang ayat 1 sampai 15. Baiklah kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu Musa. Apakah sudah datang kepada engkau cerita tentang Nabi Musa? Halnya istifham ya. Tapi kalau lihat itu telah datang artinya sudah diceritain, artinya sudah didengar gitu. Cerita tentang Nabi Musa. Tapi diulang lagi di sini. Id nadahu rabbuhu. Id zorof artinya ketika. Nada manggil. Siapa yang memanggil Tuhannya? Tuhannya Nabi Musa memanggil dia, Nabi Musa, di mana? Bil wadil muqaddasi tuwa. Wadi artinya lembah. Sebuah lembah saya coba telusuri, disebutkan antara Mesir dan Madinah, wallahu a'lam itu ya. Saya belum pernah ke sana ini, jadi nggak bisa cerita. Namanya lembah itu Tuwa. Tuwa. Nama lembah sebuah wilayah, nama lembah Izhab. Sudah sampai di sana Nabi Musa sana datengin si Fir'aun. Nah, sungguhnya dia itu togo. Togo artinya melampaui batas. Melampaui batas. Melampaui batas dari berbagai aspeknya. Ada sombongnya, ada dengkinya, ada ingin berkuasanya, gitu. Sampai-sampai pada puncaknya, yaitu ana rabbukumul a'la. Itu. Fakul itu wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku tunjuki ahdiyaka ila rabbika, aku tunjuki kepada engkau, itu kata Nabi Musa, fataksah, kemudian engkau menjadi orang yang takut, yakni taat, ya. Fa'arahul ayatal kubro, maka kemudian Allah memperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun al-ayat, ayat tanda yang paling besar, maksudnya mukjizat, yaitu peristiwa di mana Nabi Musa harus melempar tongkat kemudian menjadi ular, dan kemudian mengeluarkan tangannya dari sakunya gitu kurang lebih, menjadi bersinar tangannya. Fakadzaba, ini Fir'aun. Si Fir'aun kemudian mendustakan. Mendustakan artinya nggak percaya sama kemukjizatan yang ditunjukkan. Wa aso, dan menentang. Aso maksiat. Maksiat artinya menentang. Bahkan dalam konteks politik, maksiat itu berontak. Maksiat kepada negara, berontak kepada negara. Maksiat kepada Allah itu lagi berontak sama Allah. Gitu. Summa adbaro, kemudian berpaling. Yas'a,
Dia berjalan, berusaha tambah berbuat kerusakan. Akhirnya banyak perpu-perpu yang keluar dari istana Firaun. Fahasyara. Kemudian dia mengumpulkan tentaranya. Fahasyara fanada. Kemudian dia menyeru, ya, kumpulkan seluruh tentaranya. Seluruh rakyatnya dikumpulkan di depan istana. Itu kurang lebih. Jadi dia nggak meninggalkan istana. Betapapun paling luar biasa kesombongannya, nggak pergi dari istana. Iya. Lalu dia fanada menyeru, lalu berkata, Ana Rabbukumul A'la. Tuh seruannya di depan istana. Dulu memang benar diucapkan. Bahasa itu yang lebih fasih, yaitu nggak pakai diucapkan. Tinggal mana yang lebih Fir'aun gitu silahkan. Ada Rabbukumul A'la. Fa'akhozahu Allahu nakalal akhirah wal ula. Akhirnya Allah memberi azab. Akhoza menyiksa. Nakalan dengan satu azab. Akal artinya iqab. Azab akhirat dan dunia. Nanti diterangkan. Ada yang menginterpretasikan akhirat nanti jahanam. Waktu ula itu dunia. Dunia itu tenggelam. Itu. Tapi nanti banyak interpretasi lagi. Tafsir lain ya. Inna fi dzalika la'ibrah liman yasha. Kasus peristiwa antara Nabi Musa dan Fir'aun itu la'ibrah. Ibrah artinya apa? Pelajaran. Tapi enak didekatkan pengertian ibrah dari sudut pandang bahasa. Abaro. Abaro artinya nyebrang. Nyebrangnya bukan di jalan raya sepi. Jalan raya padat. Nanti lebih tinggi lagi, nyebrangnya bukan jalan raya, tapi di laut. Itu nyebrang. Pasti orang pengen cepat-cepat sampai ke pantai. Lebih dahsyat lagi, bukan di laut, di udara nyebrangnya. Gitu. Itu arti harfiah. Maka lewat nyebrang di jalan raya yang kosong, yang padat, nyebrang di sungai yang tak deras dengan sungai yang deras, nyebrang di laut yang tak bergelombang seperti danau, dan laut yang bergelombang. Masing-masing semua pelaku itu memetik pelajaran. Pelajaran dipetik. Bahkan pelajaran dipetik bukan saat nyebrang. Ada yang harus dipetik sebelum nyebrang. Tergantung rintangan dan tantangan pada tempat yang dia seberangi gitu. Oke. Maka disitulah dia mendapat pelajaran. Maka pelajaran itu disebut ibrah. Nah itu dalam artian harfiah, hakiki. Tapi yang dimaksud pelajaran dalam sejarah, pelajaran dalam ayat, kan bukan begitu. Ini ada satu teks cerita kemarin. Wan nazi'ati gharqa. Maka ibarat jalan itu yang harus kita seberangi, yaitu makna maksudnya. Semakin dalam, maka semakin banyak rintangan dan semakin banyak pelajaran yang ditangkap. Oleh karena itu kata ibrah seperti dalam kasus ini kan peristiwa Musa dan Firaun, kita harus seberangi. Seberangi, kita dalami apa ceritanya, apa awalnya, apa endingnya, pelajaran apa yang kita dapat. Itu nyebrang dalam artian non fisik. Itulah kurang lebih makna ibrah. Bapak Ibu sekalian, ayat ini lanjutan dari sebelumnya. Dalam konteks dakwah, Nabi Muhammad luar biasa. Secara psikologis dihantam gelombang tantangan luar biasa. Sampai seolah-olah dia putus asa. Aku kan Nabi, aku dikawal oleh Allah.
kok mereka nggak ada yang ikut gitu. Allah datang menghibur. Muhammad yang mengalami rintangan, tantangan, hambatan dakwah, baik lahir maupun batin itu bukan kamu saja. Itu kan menghibur. Coba ingat cerita Nabi Musa. Diceritain gitu kurang lebihnya. Oke, slide berikutnya, Pak. Nih, saya tutup dulu. Nih kayaknya ketutup ini nih. Problem. Oke ya. Nah, ini dia. Al-i'rab. Halaka ila antazakka. Apakah engkau mau membersihkan diri? Gitu. Ini apa namanya? Pertanyaan, tapi maksudnya bukan nanya. Tapi di sini ungkapan halus. Saya kalau terjemahan bebas begini, maukah? Fir'aun, mau nggak kamu membersihkan diri dari kemusyrikan, kedurhakaan, kesombongan, gitu. Halus itu. Oke? Di i'rab laka jar majrur. Khobar mubtada mahzuf. Laka jadi khobar. Mubtadanya dibuang. Ai hal laka mailun au raghbah. Apakah engkau punya keinginan, mail kecenderungan, raghbah keinginan. Wa huwa istifham maknahu al-ardu. Istifham maknanya di sini al-ardu. Ardu artinya menawarkan. Menawarkan salah satu bentuk dakwah. Ya. Mempromosikan. Tuh, menawarkan al-ardu. Maka barang dagangan itu bahasa Al-Qur'annya urud tijarah. Karena dagangan harus ditawarkan. Iya. Dipamerkan. Maka pameran namanya ma'rad. Ma'rad tijari. Pameran dagang. Kembali ke pokok persoalan. Hal laka ila anta zakka. Hal istifham. Istifhamnya lil ardi. Artinya menawarkan. Mau enggak? Gitu. Bahkan bahasa lainnya litaswiq. Merindukan. Ada ayat Al-Quran yang serupa dengan ini. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak saya kasih tahu ada niaga yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Itu niaga. Aktivitas kita lewat Zoom ini sebenarnya kita sedang berniaga. Ya. Allah beri waktu enaknya tidur, kita tukar. Tidur dengan muzakarah umpamanya. Nah, itu niaga. Sehingga iman dibahasakan dengan tijarah. Oke, kita teruskan. Wa huwa lutfun fil istid'a. Itu maksudnya tarkib ya, halaka ila anta zakka, kelembutan fil istid'a dalam mengajak. Li'anna kulla akil, sebab setiap orang yang berakal, yang cerdas, yujibu misla hadzas su'al, akan menjawab model pertanyaan kayak begini bina'am, dengan na'am. Nah, ini juga perlu ditiru juga. Itu ada ajakan tapi pakai istifham gitu. Nah, ini lembut halus itu. Kalau kita tiru dalam satu tujuan tertentu, maka kata mufasir di sini, orang yang cerdas pasti akan menjawab na'am.
Kalau nggak mau juga berarti dia nggak cerdas. Fahuwa kalamun mahmulun ala ad'u. Fahuwa kalamun. Itu dia kalam. Yang mana maksudnya? Hal laka ila antazaka. Itu adalah kalam yang mahmul. Mengandung makna. Ad'u. Tuh, saya mengajak. Mengandung makna mengajak. Faka'annahu qala. Seolah dia berkata, ad'u ilat tazakki. Aku mengajak, itu tulisan sebenarnya kelebihan alif itu ad'u ya. Ilat tazakki. Aku mengajak untuk membersihkan diri. Tuh makna dari halaka ila antazakka. Wa huwa tahalli, yaitu menghias diri bil fadhail dengan sifat-sifat mulia. Wa tatahhur, dan membersihkan diri minar razail, dari sifat-sifat hina. Wa tazakka asluhu tatazakka. Tafa'ala. Yatafa'alu, tu wazannya. Tazakka, yatazakka. Kalau anta, tatazakka. Fahuzifat ihdat ta'ain litakhfif. Maka taknya satu dibuang. Jadi tinggal tazakka. Kenapa dibuang? Litakhfif. Nah, yang kayak begini di Al-Quran banyak sekali. Ada surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Asalnya tatanazzalu. Ada lagi naron talazzo. Asalnya tatalazzo. Ada lagi talaha. Asalnya tatalaha. Nih ketemu tazakka. Asalnya tatazakka. Iya. Tuh kan masuk filsafat. Wa minhum man abdala minatta asaniyah zayan. Tapi ada juga yang berpendapat di antara mereka para ulama sorof itu mengganti tak yang kedua. Udah kebayang? Tatazakka, dua taknya. Tak yang kedua diganti. Diganti sama zai. Wa adghamasani fi zai. Lalu dia mengidghamkan tak ke zai. Walam yudghimiz zai fit ta. Bukan mengidghamkan zai pada tak. Li'anna fi zai ziyada saut. Sebab zai itu makhrajnya lebih tebal ketimbang tak. Harus menambahkan suara. Gak apa-apa saya terangin dikit. Tatazakka, taknya dua. Pendapat pertama, satu dibuang. Litahfif. Jadilah tazakka. Pendapat kedua, tatazakka. Tak keduanya diganti zai. Lalu diidghamkan. Maka yang begini dia bacanya bukan tazakka. Tazakka. Tuh, gitu. Jadi kalau ada qori lagi baca begitu, kita nggak repot. Kita nggak bingung. Oh iya begitu. Gitu kurang lebih. Oke, berikutnya. Fa'akhazahullahu nakalal akhirah wal ula. Allah menyiksa mereka di akhirat dan di dunia. Nakal imma maf'ul li ajrih. Nakala maf'ul li ajrih. Karena azab. Akhoza kan tadinya Allah mengambil.
Allah yang ngambil dengan marah namanya menyiksa. Maka nakalan ini jadi maf'ul mutlak dengan satu iqab gitu. Atau karena iya li ajli, karena satu kesalahan. Itu nakalal akhirah. Au mansub ala annahu masdar. Atau dia bisa juga menjadi maf'ul mutlak. Fahuwa masdar muakkad. Maf'ul mutlak yang fungsinya sebagai taukid. Kawa'adallahu. Salah bacanya. Kawa'dillah. Seperti janji Allah. Wasibghatillah. Dan sibghah celupan. Celupan Allah. Apa maksudnya celupan? Manusia ini semua punya celupan. Yang nyelup siapa? Allah. Maksudnya sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya positif. Karena di dalam diri manusia kan ada ruh Allah. Bersama sifat-sifatnya. Dan itu real. Allah Rahman, kita Rahman. Cuma kualitasnya yang berbeda. Semuanya. Allah Rahim. Allah pendendam, kita juga pendendam. Nah, itu dicelup gitu seolah-olah. Jadi kemudian ketika dia tidak beriman kepada Allah, lari dari Allah, akhirnya celupannya bukan celupan Allah. Celupan maksudnya sifat-sifatnya. Nah ini kawa'dillah wasibghatillah. Ka'annahu nakalallahu bihi nakalal akhirah wal ula. Terhadap orang-orang yang luar biasa, togo, melampaui batas, maka seolah-olah celupan Allah itu yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Kenapa? Itu bagian dari sunnahnya. Bagian dari sunnahnya. Disuruh jujur, dia nggak jujur. Disuruh benar, dia bohong. Nah, akhirnya terus bohong bukan cuma ada dalam pikiran dan hati, tapi menjadi bagian dari darah daging. Kalau sudah darah dagingnya itu, maka udah disebut celupan. Ya. Celupan siapa? Celupan Allah juga. Dia maunya itu, dia pilihnya itu. Sebab nggak ada yang lain punya celupan. Loh, kok celupan Allah? Iya, karena itu adalah bagian dari sunnahnya. Apa sunnah? Undang-undangnya. Tuh, undang-undangnya. Siapa yang kerjaannya setiap hari bohong terus, itu kan maka menjadi orang yang punya watak kayak begitu, pembohong, pendusta. Nah, watak itu kan celupan Allah. Gitu. Maka terkait dengan Fir'aun, akhazahu Allahu nakalal akhirah wal ula, seolah-olah itu memang celupan yang dia pilih. Maka siksanya itu bukan cuma di dunia saja, tapi di akhirat. Saya ulangi, ka'annahu nakalallahu bihi nakalal akhirati wal ula. Seolah-olah Allah emang sudah menetapkan siksa buatnya baik di akhirat maupun di dunia. Akhirat. Ula yang pertama maksudnya dunia. Wan nakal bimakna tankil. Nakal dari nakala. Yankulu. Naklan. Wanakalan. Maknanya tankil. Ya, ini mensiksa. Seperti salam bermakna taslim. Paham itu? Ntar saya jelaskan. Saya selesai. Wal muradu al-ighraq. Yang dimaksud siksaan itu yaitu ditenggelamkan. Ighraq. Di dunia. Wal ihraq. Ihraq artinya dibakar fil akhirat, di akhirat. Nah, jadi temanya
sekitar i'rab sesuai dengan judulnya ya. Nanti pendalaman makna insya Allah pada mufradat. Slide berikutnya, Pak. Nih, balaghah. Hal ataka hadisu musla uslubut taswiq. Disebut uslub taswiq atau istifham lit taswiq. Taswiq artinya merindukan. Rindu. Tertarik. Seperti saya sering beri ilustrasi, seminggu mau lebaran ke pasar, sebelah kanan ada spanduk diskon 10%. Sebelah kirinya diskon 50%. Tuh, tertarik orang. Itu namanya litasywik. Kalau saya berkata kepada Bapak Ibu, mau nggak saya kasih tunjuk lembaga pendidikan yang memiliki metode cepat belajar nahwu? Oh, mau. Pasti itu. Udah saya kasih tahu aja. No, di Sumedang. Sehari belajar nahwu, pulang udah bisa goreng. Bukan, pada mau. Itu namanya litasywik. Selesai balaghah. Berikutnya al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata yang dianggap perlu diterangkan. Hal ataka hadisu Musa khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada Nabi. Apa maksudnya? Biqasdi tasliyatihi. Tuh. Untuk menghibur. Takzib menghibur tasliyah. Ala takzib qaumihi. Karena didustakan oleh kaumnya. Didustakan kan ya sakit hati, bertanya-tanya, gelisah. Itu jadi gundah gulana, Allah datang menghibur. Itu maksudnya tasliyah. Di samping tasliyah, wa tahdidihim alaihi, dan hiburan terhadap pendustaan dan ancaman kaumnya kepadanya. Apa ancamannya? Bi ayyusibahum mislama asaba man huwa a'dhamu minhum. Saya ulangi ya. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai hiburan. Karena dia didustakan oleh kaumnya. Di samping sebagai hiburan, ayat ini juga ancaman bagi mereka. Mereka umat Nabi Muhammad, objek dakwahnya. Bahwa mereka kalau begitu terus akan mendapatkan balasan seperti apa yang ditimpakan kepada orang huwa a'dhamu minhum, yang lebih besar, lebih gagah, lebih kuat, yaitu yang dihadapi oleh Nabi Musa. Siapa itu? Fir'aun. Idhab ila Fir'aun ala iradatil qaul. Kan ayatnya terus, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pada kata izhab ila fir'aun itu hampir dipastikan ada kata-kata qala gitu. Itu yang dimaksud ala iradatil qaul. Qala, Allah berkata kepada Nabi Musa setelah dia dipanggil ke Wadil Muqaddasi Tuwa, ke lembah. Terus Allah bilang, izhab ila fir'aun. Emang kenapa? Innahu tagha. Ai wa qala lahu, artinya Allah berkata kepadanya. Tagha tajawuzul had fil kufri. Tagha artinya melampaui batas dalam kekufuran. Melampaui batas. Bapak Ibu sekalian, dalam beragama nggak boleh melampaui batas, apalagi dalam kekufuran. Namanya takwa. Takwa nggak boleh berlebihan.
Cinta akhirat berlebihan nggak boleh. Apalagi cinta dunia. Jadi harus seimbang. Kalau berlebihan itu namanya toko. Ya, toko. Halaka ad'uka. Halaka artinya ad'uka. Au hal targhabu fi. Targhabu artinya ingin. Apakah engkau ingin? Gitu. Maka tadi diterjemahkan halaka ila anta zakka, maukah kamu membersihkan kotoran pada diri kamu? Tuh, ditawarin. Arad namanya ditawarin. Ila anta zakka artinya tatahalla, menghiasi diri bil fadail. Merubah sikap gitu. Watu tahir, watatatohar. Membersihkan diri minar rozail. Dari kehinaan. Wal muradu halaka mailun ila antatatohara minal kufri. Maksudnya, apakah engkau ada keinginan, keinginan untuk membersihkan diri dari kekufuran, awisyirki, kemusyrikan, watughyan, dan keterlaluan. Gimana caranya? Bi antashhada alla ilaha illallah. Yaitu agar engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu maksudnya. Hal apa? Ilaan tazakka. Ya. Halaka ilaan tazakka. Itu maksudnya. Wa kuri'ah tazakka bitasdidiz zai. Ada yang baca tazakka dengan zai tasdid, tazakka. Bi idghamit ta asaniya fi zai, dengan mengidghamkan ta yang kedua ke dalam zai. Wat tazakka fil asli, tazakka aslinya at-tatahhur, yakni bersuci atau menyucikan minal uyub, dari segala yang aib. Singkatnya sama dengan kata zakat. Apa itu zakat? Zakka yuzaki tazkiyatan wa zakatan. Tuh. Artinya membersihkan. Bisa membersihkan diri. Bisa membersihkan harta. Kalau membersihkan diri maka zakatnya fitrah namanya. Membersihkan harta namanya zakat mal. Sehingga zakat ada dua. Zakat fitrah sama zakat mal. Gitu kurang lebih. Nah, Fir'aun oleh Nabi Musa dibilang, maukah kamu membersihkan diri dari kemusyrikan? Wa ahdiyaka ila rabbika arshuduka ila ma'rifatihi. Hada bermakna arsyada. Jadi ahdiyaka artinya arsyadaka. Aku bimbing engkau untuk kenal kepadanya. Au adulluka, aku tunjuki engkau ala ma'rifatihi, untuk kenal kepada Allah. Fatakhsha. Artinya fatakhofu. Maka engkau menjadi takut. Kayak apa bentuk takutnya? Biada'il wajibat. Yaitu melaksanakan yang wajib. Watarkil muharramat. Meninggalkan yang dilarang. Fa'arrohul ayatal kubro. Maka dia memperlihatkan, dia Nabi Musa memperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun,
ayat al-kubro ay fazahaba wa balagho. Paham maksudnya? Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizatnya yang dibahasakan di sini dengan ayat yang besar. Maksudnya pas Allah bilang izhab ila fir'auna fazahaba. Tuh gitu maksudnya. Pergi dia. Terus sampai wabalagho. Udah sampai baru fa'arahul mu'jizah al-kubra. Maka dia perlihatkan mukjizat terbesarnya. Wal alamah pada saat yang sama merupakan tanda. Adalah yang menunjukkan ala sidqihi, kebenarannya, fi da'wan nubuwah, pada pengakuan terhadap nabi, tentang nabi atau kenabian. Wahia, apa itu dia ayat kubronya? Inqilabul asa hayyah, berubahnya tongkat menjadi ular, awil yad atau tangan, takhruju baydo, yang keluar dari kantongnya tangan, terus putihnya bersinar terang. Itu. Ya, slide berikutnya, Pak. Setelah ditunjukkan, fakadzaba Fir'aun Musa. Fir'aun mendustakan, tidak terima. Lebih dari itu, wa'asallah. Dia ingkar, durhaka kepada Allah. Ba'da zuhuril ayah. Justru setelah ditampakkan, ditunjukkan mukjizatnya. Wa tahaqquqi amrin nubuwah. Dan terbuktinya kenabian. Jadi kenabian itu nggak bisa dipisahkan dengan mukjizat. Kalau ada orang ngaku nabi, tinggal mana mukjizat kamu? Kalau punya, dia nabi. Kalau enggak, jangan percaya dia ngak. Adbaro taroka Musa, dia tinggalkan Musa. Wa a'rado anil iman, dia berpaling dari iman, wa ta'ah dan ketaatan. Yas'a fil ardi bil fasad. Yas'a, ya, adbaro yas'a, tuh ada kata yas'a di ayatnya. Maksudnya dia berusaha di muka bumi berbuat kerusakan, bil fasad. Wa fi ibtali amri Musa wa mukayadatihi. Kerusakan dimaksud ujung-ujungnya yaitu mengkanter dakwah serta kenabian Nabi Musa, wa mukayadati, dan mempedayanya. Segala macam usaha dilakukan agar Islam yang dibawa oleh Nabi Musa gitu kurang lebih nggak akan muncul. Fahasyaro, hasyaro jam usaharoh. Bukan. Fahasyaro artinya jamaah. Dia mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? As-saharota, para tukang sihir. Wajundahu, dan tentaranya. Kumpul, ini kumpul. Gitu, dikumpulin dah. Dijagain istananya gitu kurang lebih. Fanada fil jam'i binafsihi au bimunadin. Maka di depan kumpulan para pesihir dan segala tentaranya itu dia menyeru dia sendiri langsung atau bisa juga lewat juru bicaranya bimunadin. Faqala, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la fi wilayati amrikum.
Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi dalam mengurus urusan kalian. La rabba fauqi. Tidak ada Tuhan di atasku. Fa'akhazahullahu ay ahlakahu. Lalu dibinasakan. Bil ghorqi. Dengan ditenggelamkan. Nakal ukubah. Au azab. Tuh. Tadi kan nakalal akhirah wal ula berarti ukubah. Yaitu siksa. Azab. Ya siksa juga. Al akhiratu wal ula al qiyamah wa dunya. Kalau al akhirah akhirat, yakni azab di akhirat dan bermula dari kiamat. Tapi kalau al ula maknanya dunya. Di dunia azabnya berupa tenggelam. Di akhirat nanti neraka gitu. Ai akhazahu munkilan bihi fil akhirah. Artinya Allah mengazab mereka munkilan ya hal ya sebagai azab fil akhirah di akhirat bil ihraq dengan membakarnya fi jahannam di jahannam. Wa fid dunya dan di dunia bil ighraq dengan tenggelam. Wakilah al-muradu kalimatuhu al-akhirah wahiyah hazihi. Yang dimaksud dengan nakalal akhirah, itu kata-kata akhirat, wahiyah adalah ana rabbukumul a'la. Udah kebayang? Jadi ana rabbukumul a'la yang dia ucapkan itu adalah tiket untuk dipastikan dia masuk neraka. Tuh akhirah, nakalal akhirah. Maksudnya kata-katanya ana rabbukumul a'la sebagai tiket untuk dipastikan masuk neraka. Adapun al-ula, kalimatuhu al-ula qablaha. Yang sebelumnya, jauh sebelum berhadapan dengan Nabi Musa dalam surat Al-Qasas, dia juga udah bilang. Wahia qauluhu, yaitu kata-katanya, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Itu surat Qasas, ayat 38. Ya, aku tidak tahu bagi kalian ada Tuhan selainku. Tuh, sebelumnya begitu dia. Hilang begitu. Jadi ayat yang berbunyi nakalal akhirah wal ula, akhirah maksudnya itu ana rabbukumul a'la. Kata-katanya. Karena itu kata-kata yang memberikan jaminan dia akan disiksa. Lalu al-ula yang sebelumnya. Dia juga pernah bilang, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu bahwa ada bagi kalian itu Tuhan selainku. Wa kana bainahuma arba'una sanah. Antara kata-katanya yang pertama, yaitu ma'alim tulakum min ilahin ghairi, dengan kata-katanya yang kedua, ana rabbukumul a'la, itu jaraknya 40 tahun. Inna fi dzalikal mazkur, sesungguhnya yang tersebut itu la ibrah, merupakan pelajaran. La izoh, la-nya taukid itu, merupakan nasihat. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi yang takut terhadap Allah. Terhadap Allah maksudnya terhadap azab Allah. Liman sya'nuhul khasyah minallah, yaitu bagi orang yang memang jiwanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh cerita Nabi Musa, cerita Firaun
yang ujung-ujungnya terhadap Fir'aun, Allah memastikan dia masuk neraka karena ulahnya kayak begitu, maka harus diambil pelajaran. Gitu. Slide berikutnya, Pak. Nah, munasabah. Jadi hubungan, ya. Ba'da an hakallahu ta'ala anil kuffar, setelah Allah cerita tentang orang-orang kafir, tentang apanya? Israrihim ala inkaril ba'si, terus menerusnya mengingkari kebangkitan, wastihzaihim dan ejekan mereka fi qaulihim yang terlihat dalam kata-kata mereka, tilka idzan karratun khasirah. Itu adalah sebuah pengembalian yang sangat merugikan. Ngejek itu. Wa kana dzalika yasyukku 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sangat melukai hati Nabi. Zakara lahu kisah. Habis itu maka Allah menyebut menceritakan kepada Nabi kisah Nabi Musa alaihi salam ma'a Fir'aun at-taghiyah, bersama Fir'aun yang keterlaluan. Haitsu tahmilul masyaqqah al-kasirah. Bukan tahmilu. Tahammala Nabi Musa. Di mana Nabi Musa memikul beban kesulitan yang luar biasa fi da'wati Fir'aun, dalam mengajak Fir'aun untuk iman. Tuh, kebayang kita. Seolah-olah kata Allah, enggak seberapa tantangan rintangan yang kamu hadapi hai Muhammad bila dibanding Fir'aun. Bila dibanding Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi orang paling kuat, paling gagah, banyak tentaranya, segala-galanya ada di dia. Gitu, jadi terhibur dia. Liyakuna dzalika katasliyah. Agar hal itu menjadi hiburan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada kata hiburan di sini jangan salah dipersepsikan. Hiburannya jangan dianggap ada semacam dangdut atau apalah layar tancap, bukan, tetapi membangkitkan semangat, tuh kan itu. Ya, kata tasliyatil Rasul sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi, karena dia didustakan kaumnya. Wa syiddati inadihim, karena luar biasa keingkaran mereka. Wa i'radihim, dan berpalingnya dari dakwahnya. Kama yakunu dzalika, pada saat yang sama itu juga tahdid dan lil kufar, sebagai ancaman bagi orang kafir. Jadi Allah cerita Nabi Musa yang kemudian di hadapan Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan dan di akhirat nanti akan masuk neraka, juga itu merupakan ancaman bagi objek dakwah Nabi pada saat itu, pada saat dia berdakwah. Dia wastamarru fi tamarrudihim, bukan itu ya, bi ayyusibahum, akan menimpakan kepada mereka mislama asaba man huwa aqwa, seperti yang ditimpakan kepada orang yang lebih kuat, wa a'ta, lebih gagah, wa asyaddu syauqah, sama lebih kuat, wa aktsaru jam'a, lebih banyak gerombolannya. Nabi Musa sendirian gitu. Ya, engkau Muhammad nggak usah bersedih, ayo semangat semangat semangat, gitu kurang lebih. Fa in asarru ala kufrihim, dan jika mereka terus-menerus di dalam kekufuran mereka, wastamarru, dan berlangsung fi tamarrudihim, kebangkangan mereka, kalau terus begitu, akhazahumullah, Allah akan mengambil, yaitu menimpakan siksa kepadanya. Wa ja'alahum nakalan, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka, wa ibrotan, dan pelajaran bagi orang yang beriman.
Kama jaa fi ayatin ukhra, seperti disebutkan dalam ayat yang lain, qala a'ridu, berpalinglah. Fakul, maka katakanlah, anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'ad wa samud. Akan aku ingatkan mereka dengan angin sa'iqah, angin yang kencang seperti angin yang aku timpakan kepada kaum 'Ad dan Samud. Idza'athumur rusul, ketika datang kepada mereka para rasul, min baini aidihim, dari kalangan mereka, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang. Hanya untuk mereka mengatakan Allah ta'budu, jangan kalian sembah illallah, kecuali Allah. Qalu, mereka menjawab, lau sya'a rabbuna la anzala malaikah. Kalau Tuhan mau, sebenarnya dia menurunkan malaikat. Wa inna bima arsaltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami terhadap apa yang kalian kirim kafirun, ingkar. Iya. Jadi Allah cerita bukan cuma tentang Nabi Musa sama Firaun, tapi kaum 'Ad, kaum Samud juga diceritain agar menjadi semangat dalam berdakwah. Ya, slide berikutnya, Pak. Baru tafsirnya nih. Tafsir tadi, Pak. Tuh. Hal ataka hadisu Musa iznada rabbahu. Apa itu? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa ay alam yablugka qissatu Musa alaihi salam ma'a Fir'aun. Artinya, apakah cerita Musa alaihissalam bersama Fir'aun belum sampai kepada engkau? Gitu. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Haitsu ibta'asahu Allahu ilaihi. Di mana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Wa ayyadahu bil mu'jizat. Diperkuat dengan mukjizat. Hina nadahu rabbuhu lailan. Ketika Allah memanggil Nabi Musa pada malam hari. Mukalliman iya, dalam rangka ngajak ngomong kepada Nabi Musa, si Allah. Mukallifan lahu, dan memberi tugas kepadanya bin nubuwah, dengan kenabian, warisalah, dan kerasulan. Di mana itu? Fil wadil mubarak, di sebuah lembah yang penuh berkah, al mutahhar, yang suci. Lembah apa itu? Wahuwa tua. Wahuwal wadi, yaitu sebuah lembah fi Jabal Sina, di lembah dekat Gunung Sinai. Alladzi nadar rabbu fihi Musa, di mana Allah Tuhannya memanggil Nabi Musa. Wa inna ma zakarallahu bi qissati Musa alaihi salam, Allah menyebut kisah Nabi Musa li'annahu abharul anbiya, li'annahu abharul anbiya, sebab dia adalah nabi yang paling terkenal, paling menonjol gitu. Al-mutaqaddimin, sebelumnya, mukjizatan, dari aspek mukjizat. Saya ulangi. Allah menyebut cerita atau kisah Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi
Karena Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu yang paling menonjol mukjizatnya. Tuh belah lautan kan menonjol sekali. Walianna fiha tasliyah. Karena menyebut cerita Nabi Musa merupakan hiburan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi Muhammad. Amma yulaqihi, dari apa yang dia hadapi, rasakan, min i'radi qaumihi, karena kaumnya menentang. Di samping itu walitahdidi kurfari Quraisy, yaitu juga mengancam kafir Quraisy. Apa ancamannya? Biinzali azab mutasyabih, akan menurunkan azab serupa. 5 unzila bi Fir'aun wa junudihi, dengan azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan tentaranya. Ma'annahu kana aksar jam'an, padahal Fir'aun itu jauh lebih banyak jumlah tentaranya. Wa asyaddu quwwatan minhum, dan lebih kuat ketimbang musyrikin Mekah. Iya. Slide berikutnya, Pak. Summa abanallahu ta'ala, kemudian Allah menjelaskan muhimmat Musa alaihissalam, menjelaskan tugas Nabi Musa alaihissalam. Biqaulihi, dengan firman-Nya, izhab ila Fir'aun. Wah, itu teman-teman 212 lagi, izhab ila Fir'aun, gitu kurang lebih. Kenapa? Innahu togho, dia udah melampaui batas, keterlaluan. Ya, ayqalallahu lahu, artinya Allah berkata kepadanya, kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun toghyata Misr, pergilah kepada Fir'aun, toghutnya Mesir. Nah, gitu taghyah sama. Fa innahu jawazal had, sebab dia melampaui batas fil isyan, dalam kedurhakaan, watakabur, sombong, wal kekufuran kepada Allah. Hai sudda'a ar-rububiyah, sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Wa tajabbara ala bani Israel, dan berlaku diktator terhadap Bani Israel. Wasta'bada qaumahu, menghambakan, menjadikan kaumnya itu hamba gitu. Summa allamahu uslubad dakwah, kemudian Allah mengajarkan cara berdakwah kepada Nabi Musa. Faqala, faqul, bilang kepadanya, hallaka ila anta zakka, maukah kamu aku ajak untuk membersihkan diri gitu dari kemusyrikan, kesombongan. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku tunjuki jalan menuju Tuhanmu. Fatakhsha, maka nanti kamu akan menjadi orang yang takut. Ai faqul li Fir'aun, artinya katakan kepada Fir'aun, ba'da usulika ilaihi, tentu setelah kamu sampai ke sana. Apa kata-katanya? Halaka raghbah, apa ada keinginan, fit tatahhur, untuk mensucikan diri, minasyirki, dari kemusyrikan, wal uyub, dan kejelekan, aib. Wa inni ursyiduka ila ma'rifatillah, dan nanti akan aku tunjuki engkau untuk kenal kepada Allah. Wa tauhid, dan mentauhidkannya, wa ibadati, dan ibadah kepadanya. Fatakhafu naqabahu, kalau mau maka engkau menjadi orang yang takut akan siksanya. Bagaimana caranya? Biada ma umira bihi, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Wajtinab manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang. Wal khasyah, dan bermula khasyah, rasa takut, pada ayat yang bunyinya fatakhsha tadi, la takunu illa min muhtadin rasyid. Tidak mungkin muncul rasa takut kecuali dari orang-orang yang mendapatkan hidayah
dan petunjuk. Wa innama amarahullah bilayyinil qauli. Sesungguhnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun bilayyinil qauli, dengan kata yang lembut, liyakuna anja fid dakwah, agar dakwah itu anja lebih efektif. Li'anna da'watal jababirah, sebab berdakwah kepada orang-orang yang diktator, tatatollabu adatan at-talattuf, kadang-kadang menuntut kepada lemah lembut, warifq, halus, wal mudarah sama ini, lembut, halus ya, litakhfifi ghulwanihim, untuk meringankan keterlaluan mereka, wastinzali syai' min utuwihim, juga untuk menekan sedikit kesombongan mereka, watajabburihim, dan kediktatoran mereka. Waqad takarraral amru, persoalan itu disebut secara berulang dalam ayat yang lain, maksudnya bil layyini. Ada dalam Al-Quran tuh, wa qulu lahum qaulan layyina, layyin, dengan lemah lembut, fi hadhil qissah, dalam cerita ini, fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran. Kama jaa fi qaulihi ta'ala, seperti ini dia nih, disebut dalam firman-Nya, faqula lahu qaulan layyina. Tuh, qula, katakanlah oleh kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, lahu, kepada Fir'aun, qaulan layyina, kata-kata yang lembut, la'allahu yatazakkar, agar dia ingat, au yakhsha, atau takut. Tuh, surat Tuhan. Kita lihat para penceramah kita juga begitu. Ada yang senangnya lembut, kita nggak usah sebut namanya. Oh iya, enak. Ada yang keras, ada juga. Ada yang tegas, ilmiah, apalagi kalau terkait tafsir sama hadis, gitu ada. Iya, harus sesuai dengan situasi kondisi. Wal ayah dalil ala annal maksud al-a'zam. Ayat tadi menunjukkan bahwa maksud terbesar min bi'tsatir rusul, dari kebangkitan seorang rasul, hidayatun nas ila ma'rifatillah, menunjuki manusia untuk kenal kepada Allah. Wa anna ma'rifatallah tustafadu minal hadi, dan mengenal Allah itu dapat diperoleh minal hadi, dari orang yang memberi petunjuk. Paham maksudnya? Kalau orang yang memberi petunjuk dalam rangka memperkenalkan Allah keras, maka kesannya Allah keras. Kalau orang memberi petunjuk untuk kenal kepada Allah dengan cara yang lemah lembut, maka nanti akan menghasilkan kelemah lembutan. Ya tidak? Tuh lihat, organisasi yang ayat-ayatnya amar ma'ruf nahi munkar, umpamanya, tuh dia galak tuh. Tapi mereka yang dikenalkan lebih awal adalah akhlak, beribadah, berpuasa, nggak kenal cara kekerasan. Ini dia yang dimaksud, wa anna ma'rifatallah tustafadu minal hadi, amat ditentukan oleh siapa yang mengajaknya. Sehingga bisa dikategorikan itu. Oh ini pesantren keras. Tuh, oh iya yang ngajaknya emang keras. Bukan, tidak bermaksud menyalahkan, tidak. Tapi itu adalah fenomena yang real. Oh itu pesantrennya Abu Bakar Ba'asyir. Akhirnya diawasi. Padahal ya sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan gak ada salahnya. Harus keras. Memang dipersiapkan untuk yang keras. Iya. Slide berikutnya, Pak.
Kedua ya. Oh ini terus ya. Iya. Summa abanallahu ta'ala anna Musa azhara li Fir'aun mu'jizatah. Kemudian Allah menjelaskan lagi dalam ayat tadi bahwa Musa menunjukkan kepada Fir'aun mukjizatnya. Nabi Musa diajak dengan Nabi Musa. Fir'aun diajak oleh Nabi Musa dengan halus. Tapi kemudian kazzaba wa asa. Bahkan berpaling dia. Wasa'ah, berusaha dari kita. Akhirnya ditunjukkan kemukjizatannya. Faqala, maka Allah ceritanya berkata, fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesarannya. Mukjizat maksudnya. Ai fa'azharalahul alamah. Dia menunjukkan tanda wal mu'jizah al-kubra, mukjizatnya yang terbesar adalah ala sidqi nubuwwatihi, yang menunjukkan kebenaran kenabiannya. Wahia, yaitu mukjizatnya inqilabul asa hayatan. Berubahnya tongkat jadi ular. Awil yad atau tangan yang terang benderang. Wa ma'adzalika kazzaba. Meskipun sudah begitu, Fir'aun tetap mendustakan. Wa khalafa, dan melawan. Kama qala ta'ala, fakazzaba wa asa. Tuh cerita Allah, dia mendustakan. Kemudian ngelawan maksiat. Summa adbara yas'a. Kemudian dia balik ke belakang. Yas'a, berusaha. Ai fakazzaba Fir'aun bi Musa. Fir'aun mendustakan Musa wa bima ja'a bihi bil haq. Juga mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Lebih dari itu wa asallah, dia maksiat kepada Allah azza wa jalla. Falam yuti'hu, tidak mau taat. Wa tawalla, berpaling. Wa a'rada, sama berpaling, anil iman, dari iman. Wa akhaza yas'a bil fasad, akhirnya melakukan kerusakan di muka bumi. Wah, ini bayangan kayak udah di Indonesia aja ini. Wa yajtahidu fi muqayyadati Musa, lalu si Fir'aun berusaha sungguh-sungguh untuk memperdaya Musa. Ya, wa mu'aradat ma ja'a bihi, dan menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tentang persis. Wal jam'u baina fakazzaba wa asa. Dalam ayatnya Allah menghimpun antara kazzaba dan asa lidalalah ala annahu kadzdzaba bil qalbi wal lisan. Menunjukkan bahwa si Fir'aun itu mendustakan bukan cuma dengan hati tetapi dengan lisan. Wa asa bi an azhara at-tamarrud. Kemudian Allah menyebut asa, yaitu maksiat, yaitu memang Fir'aun secara terus terang membangkang, wa tajabur, dan berkuasa dengan diktator. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan tentaranya lalu menyeru faqala, lalu di depan para pengikutnya dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ai fajama'a junudahu. Dia kumpulkan tentaranya. Litasawur, untuk musyawarah. Au jama'as saharata. Dia kumpulkan tukang sihirnya. Lil mu'aradah, untuk menentang. Summa nada fil maqam. Kemudian dia menyeru di tempat alladzi itama'u fihi ma'ahu, di mana mereka berkumpul. Au amara munadian, bisa juga dia menyuruh seorang juru bicara, yunadi, yang menyeru qailan sambil berkata, anar rabb al-a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi.
Jadi ada dua versi. Jadi langsung Fir'aun yang ngomong ana rabbukum a'la, tapi kemudian versi lain pakai wakil yang ngomong begitu. Tetap seolah-olah Fir'aun yang berkata, ana ar-rabb al-a'la wa sahibus sultan al-mutlaq. Aku pemilik kekuasaan mutlak. Alladzi laisa li ahadin siwaya. Yang tak ada seorang pun selainku wilayah amrikum yang bisa mengurus urusan kalian. Wala rabba fauqi. Tak ada Tuhan di atasku. Fakana jazauhu al-ighraq. Maka balasannya yang paling pantas ditenggelamin. Ma'ajunudihi bersama tentaranya. Kama qala ta'ala, slide berikutnya. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengambilnya sebagai siksa baik di akhirat maupun di dunia. Inna fi dzalika la'ibrah liman yakhsha. Sesungguhnya hal itu adalah merupakan pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Ai akhadahullahu, artinya Allah mengambilnya akhza aziz muqtadir, dengan gagah dan amat mampu. Apa maksudnya? Dengan gagah, kalau dilihat faktanya dengan mudah. Kenapa mudah? Karena Allah gagah. Laut yang luar biasa hanya dengan tongkat Nabi Musa kemudian dibelah, kan mudah. Siapa yang bisa berbuat itu? Al-Aziz, yang maha gagah. Apalagi Muqtadir, yang punya kemampuan. Wantaqama minhu intiqaman. Maka seolah Allah memang dendam luar biasa. Ja'alahu bihi ibrotan. Agar itu bisa dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran. Wanakalan, sebagai balasan. Li'amsalihi al-mutamarridin. Bagi orang-orang yang membangkang, yang serupa dengannya di dunia. Mudah-mudahan Allah tunjukkan. Wanakala bihi nakalal akhirah. Dan kemudian Allah juga memberikan sanksi di akhirat. Apa itu? Wa huwa azabun nar, yaitu azab api neraka. Wa nakalul ula, dan azab dunia. Wa huwa azabud dunya bil gharqi, dengan tenggelam. Dunia dapat. Iya. Iya, ini sampai sini insyaallah. Apa itu? Lihat ta'idhu bihi mayyasma khabarahu. Allah ceritakan itu dalam konteks memberi hiburan kepada Nabi Muhammad. Lebih dari itu juga agar yang pada dengar model kita ini bisa mengambil pelajaran. Tuh, lihat ta'idhu bihi man yasma'u khabarahu. Wa inna fima zakara min qissati Fir'aun wa ma fa'ala bihi ibrah azimah. Jadi maksudnya bahwa apa yang disebutkan oleh Allah tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa, serta apa yang Allah berikan berupa azab itu menjadi pelajaran besar. Liman sya'nuhu ayyahsallah, bagi orang-orang yang memang ada dalam batinnya ingin takut kepada Allah. Wayattaqihi, dan takwa kepadanya. Wayatta'iz, dan mendapat nasihat dari cerita itu. Wayan zajir, dan menjadi terhentak, ya, untuk dia jangan sampai seperti itu. Fayan zurufi ahdasil madhi, akhirnya dia melihat pada peristiwa-peristiwa yang lalu. Di antaranya yang ditampilkan di sini adalah peristiwa Nabi Musa dan Fir'aun. Wayaqisu biha, lalu dia mengukur, menganalogi ahwalal hadir, keadaan yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang. Faqauluhu al-akhirah wal ula, firmannya yang menyebut kata akhirat dan ula, ay ad-dunya wal akhirah. Wa huwa sahih fi maknal ayah, dan itu benar. Yang dikandung
oleh ayat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nampaknya sampai di slide ke-10 dulu. Insya Allah pada kesempatan berikutnya